Halo sobat pencinta berita update militer, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Hari ini kita akan membahas kabar dari dunia pertahanan udara Indonesia. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, baru saja mengungkap bahwa dalam waktu dekat akan ada kunjungan penting dari salah satu pabrikan pesawat tempur dunia ke tanah air. Namun yang menarik, banyak spekulasi menyebut bahwa yang akan datang bukan sembarang pabrikan, tetapi raksasa pertahanan asal Amerika Serikat, Boeing, produsen dari jet tempur generasi 4,5 plus danalan mereka F-15I X Eagle II. Pernyataan ini muncul di tengah upaya TNI Angkatan Udara untuk melakukan modernisasi besar-besaran terhadap alutsista udara. Setelah sebelumnya kita melihat akuisisi Dassault Rafale, drone tempur Anka dari Turki, dan radar-radar modern dari Thales, kini Indonesia tampaknya bersiap untuk memperkuat unsur Air Superiority Fighter dengan kemampuan superior F-15E X Eagle II. Kita tahu Kementerian Pertahanan RI telah menandatangani LOA atau Letter of Acceptance untuk 24 unit F-15EX sejak tahun lalu. Namun prosesnya masih dalam tahap administrasi dan negosiasi detail. Kunjungan ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa program F-5EX untuk TNI Angkatan Udara mulai bergerak lebih konkret. F-15I X Eagle II, spesifikasi teknis. Lalu, apa sebenarnya keunggulan F-15I X Eagle II? Inilah jet tempur dengan kemampuan payload terbesar di dunia, bisa membawa hingga 13.600 kg senjata dari rudal udara ke udara jarak jauh, AIM 120 AMRAAM, rudal hipersonik sampai bom pintar JDAM. Beberapa spesifikasi utama F-15I X Eagle antara lain: kecepatan maksimum Mach 2,5, jangkauan operasional lebih dari 4.200 km dengan drop tank, radar AESA AN APG 82V1, sistem peperangan elektronik Deus yang sangat canggih, kursi ganda dengan kokpit digital generasi terbaru, kemampuan membawa hingga 22 rudal udara ke udara dalam satu misi. F-15I X Eagle memang bukan pesawat stealth, tapi didesain sebagai arsenal udara, sangat cocok untuk menjamin dominasi udara dalam konflik intensitas tinggi, apalagi jika dikombinasikan dengan jet stealth Rafale dan jaringan sensor terintegrasi. Analisa kekuatan di kawasan. Masuknya F-15E X Eagle II ke TNI Angkatan Udara bukan sekadar penguatan armada, tapi berpotensi menjadi game changer di kawasan Asia Tenggara. Kita mulai dari Singapura. Negara kecil ini sudah lebih dulu mengoperasikan F-5SG, varian paling canggih dari keluarga Eagle sebelum hadirnya F-5I X Eagle II. Dengan avionik canggih, radar AESA, dan sistem peperangan elektronik mutakhir, F-5SG adalah tulang punggung Angkatan Udara Republik Singapura. Ditambah mereka sudah memesan F-35B, artinya Singapura akan menjadi satu-satunya negara di kawasan dengan kemampuan stealth generasi kelima. Tapi, jika Indonesia mengakuisisi F-15EX, maka akan tercipta keseimbangan kekuatan udara yang lebih simetris. F-15EX punya keunggulan dibanding F-15SG dalam hal sistem Open Mission System generasi terbaru, digital fly-by-wire control, dan cockpit glass full touchscreen, integrasi rudal hipersonik, dan kemampuan membawa lebih banyak senjata dibanding F-15SG. Kemampuan bertahan dan menyerang secara bersamaan dalam misi skala besar. Lalu kita lihat ke Malaysia. Royal Malaysian Air Force saat ini mengandalkan Sukhoi Su-30 MKM dan F/A-30 Hornet. Secara kinerja manuver, Su-30 MKM cukup mumpuni, tapi avionik dan radar sudah mulai ketinggalan zaman. Malaysia memang sudah memesan FA-50 Block 20 dari Korea Selatan, tapi jet ini hanya kelas light fighter, bukan tandingan langsung untuk F-15IX Eagle II. Artinya, kehadiran F-15IX
akan menempatkan Indonesia satu level di atas Malaysia dalam hal air dominance, jamming capability, dan long range precision strike. Thailand masih mengandalkan F, Sedain Blast ADF, dan JAS 39 Gripen C/D. Gripen adalah jet modern dan gesit, tapi tidak bisa membawa banyak senjata dan terbatas dari sisi jangkauan. Gripen dirancang untuk defensive interception, bukan penyerangan strategis. Jika F-15EX masuk Indonesia, maka TNI Angkatan Udara memiliki keunggulan dalam hal airborne firepower dan deep strike capability, sesuatu yang belum dimiliki Angkatan Udara Thailand. Sementara itu, Vietnam memang memiliki Sukhoi Su-30 Mk2P, namun seperti Su-30 MKM, varian ini tidak mendapat upgrade avionik modern seperti yang ada di F-15EX Eagle 2. Ditambah lagi, Vietnam menghadapi keterbatasan logistik karena ketergantungan pada suku cadang Rusia di tengah sanksi global. Dan yang menarik adalah bila kita bandingkan dengan Australia, Royal Australia Air Force mengandalkan FA-14F Super Hornet dan F-35A. F-35 memang punya keunggulan stealth dan sensor fusion, tapi F-15EX bisa menutupi kelemahan F-35 dari sisi payload dan daya jelajah. Jika Indonesia punya kombinasi Rafale dan F-15EX, maka posisi kita tidak jauh tertinggal dari Australia, apalagi jika didukung oleh sistem radar, command and control, serta drone tempur berkekuatan tinggi. Dengan konfigurasi seperti ini, F-15EX Eagle 2 untuk dominasi udara dan serangan strategis, Rafale untuk penetrasi pertahanan udara dan misi multi-role, drone Anka dan CH-4 untuk ISR dan serangan jarak jauh, ditambah jaringan radar Thales GM400 dan sistem C4ISR modern. TNI Angkatan Udara akan menjadi salah satu angkatan udara terkuat di regional Indo-Pasifik, bukan hanya Asia Tenggara. Implikasinya, Indonesia bisa menjadi negara penyeimbang utama di kawasan, terutama dalam konflik terbuka atau ketegangan seperti di Laut Natuna Utara, Selat Malaka, atau wilayah perbatasan Kalimantan. Implikasi strategis. Masuknya F-5EX Eagle 2 bukan hanya soal jet tempur. Ini adalah sinyal strategis bahwa Indonesia memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, baik dari sisi interoperability, penguatan sistem pertahanan udara berbasis NATO, dan juga akses ke teknologi tempur canggih. Dalam jangka panjang, kita bisa membayangkan integrasi F-15EX dengan rudal jarak jauh seperti JASSM, AMRAMD, hingga rudal hipersonik jika diizinkan. Ini akan mengubah cara Indonesia melakukan deterrence dan power projection, terutama di kawasan rawan seperti Laut Natuna Utara, Selat Malaka, dan bahkan kawasan perbatasan Papua. Pertanyaannya sekarang, apakah kunjungan ini akan menjadi titik balik realisasi F-15EX untuk Indonesia? Dan jika Boeing benar-benar masuk dan F-15EX Eagle 2 mendarat di Indonesia, bagaimana reaksi negara-negara tetangga? Sobat Update Militer, apa pendapat kalian tentang kemungkinan besar ini? Tulis komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya seputar kekuatan militer Indonesia dan kawasan. Sampai jumpa di episode berikutnya.